Dipastikan membludak, media Cina sampai melongo tiket kloter pertama ludes hanya dalam hitungan jam. Akhirnya PSSI buka suara soal elekan Bagot di Bali. Dan mari kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Dalam setiap matchday, war tiket menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bukan hanya sekadar war, tapi fenomena ini juga menjadi perburuan tribun penonton guna bisa menyaksikan langsung aksi para punggawa Garuda. Apalagi setiap kali perburuan tiket, ada tantangan tersendiri untuk menjadi yang paling tercepat untuk bersaing dengan jutaan penggemar lain, termasuk berebut dengan para calo yang biasanya punya cara agar bisa dapat tiket banyak. Dan di matchday Juni, sejatinya PSSI sudah mewanti-wanti akan menjual tiket pada pertengahan Mei. Namun, kode ini biasanya nggak bertepatan dengan tanggal yang pas. Karena pada umumnya, PSSI selalu memberikan kejutan dengan menjual selangkah lebih awal atau sehari lebih lama. Makanya perkiraan tanggal 16. Tapi kali ini, war tiket pertama resmi dibuka di tengah bulan Mei, tepat pada tanggal 15. Ya, di hari Kamis ini, jam 10 waktu Indonesia Barat, tiket kloter pertama resmi diperjualbelikan oleh PSSI. Ribuan tiket telah resmi tersedia dan bisa didapatkan dengan mudah melalui aplikasi Livin Suka, bagian dari layanan digital Livin by Mandiri. Tak tanggung-tanggung, puluhan ribu lembar tiket disiapkan untuk mengakomodasi antusiasme supporter Garuda. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi, dari Rp300.000 untuk kategori termurah hingga mencapai 1,75 juta, tergantung zona yang dipilih. Menariknya, struktur harga ini masih sama persis dengan laga sebelumnya saat Indonesia menjamu Bahrain pada Maret lalu. Artinya, tidak ada perubahan, baik kenaikan maupun penurunan harga. PSSI tampaknya ingin menjaga konsistensi sekaligus memberikan kepastian bagi para pendukung yang telah menanti momen ini. Namun, sebelum memesan tiket, ada satu syarat yang wajib. Setiap pembeli wajib terlebih dahulu memiliki akun Garuda ID. Verifikasi lewat card ini memang jauh lebih aman. Ya, kloter pertama, tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan China di bulan Juni kembali ludes dalam waktu yang nyaris sekejap mata. Baru juga dibuka, tak butuh waktu sehari, bahkan hanya hitungan jam saja. Tiket langsung habis diburu para pecinta Garuda. Kenapa? Karena semua tahu, laga kontra Cina bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah laga kandang terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mungkin saja menjadi penentu nasib Indonesia di pentas dunia. Dan lebih dari itu, pertandingan ini hadir di momen yang sangat spesial menjelang libur panjang dan menyambut Hari Raya Idul Adha. Sebuah kombinasi yang menjadi atmosfer stadion nanti pastikan akan terasa lebih sakral, lebih semarak dan tentu lebih berkesan. Namun di balik euforia, ini ada kenyataan yang membuat banyak supporter berharap-harap cemas. PSSI mengumumkan bahwa jumlah tiket yang dijual untuk pertandingan ini tidak sebanyak biasanya. Bukan karena permintaannya menurun, seperti kita ketahui, karena sanksi dari FIFA, di mana Federasi Sepak Bola Dunia menjatuhkan hukuman kepada Indonesia, salah satunya berupa pengurangan kapasitas stadion sebesar 15%. Pengurangan jumlah tiket ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia sedikit khawatir nggak kebagian tempat. Dengan sejumlah tiket yang dibatasi, persaingan pun akan semakin ketat. Dan bagi para penggemar setia, ini bukan lagi sekedar war tiket ya, tapi perjuangan mendapatkan momen bersejarah. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lengah, ya siap-siap menonton dari layar kaca. Menariknya lagi, ternyata kabar ini sudah sampai ke telinga media Cina. Mereka rada was-was nih dengan teror di GBK yang sedikit banyak akan mempengaruhi mental para pemain tim Dragons. Sebelum media-media Cina seperti Sohu menyebut bahwa sanksi FIFA tidak akan berpengaruh dengan angkernya stadion GBK. Percayalah, sanksi FIFA tidak akan berpengaruh apapun. Stadion GBK tetap mengerikan bagi tim Dragons, tulis Sohu dalam laporannya. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi timnas sepak bola Cina sangat sulit menaklukkan Indonesia yang ganas di kandang sendiri. Lanjut tulisan tersebut. Dan kini mereka kembali dibuat heboh dengan penjualan tiket timnas Indonesia yang ludes dalam sekejap mata.
Media-media di Indonesia membuat tim Dragons kembali deg-degan dengan penjualan tiket yang habis dalam hitungan jam, tulis media Sohu, Kamis 15 Mei 2025. Media tersebut juga mengakui keunggulan mental timnas Indonesia. Pertandingan ini menjadi ujian sekaligus peluang bagi tim nasional Cina. Indonesia memang mengalami sejumlah kendala, tetapi kualitas tim mereka tetap tidak bisa diremehkan, tulis Sohu dalam laporannya. Lebih jauh, media Cina itu menyebut pertandingan melawan Indonesia sebagai pertarungan hidup dan mati. Mereka berharap adanya keajaiban yang bisa membawa timnas mereka tetap berada di jalur menuju Piala Dunia 2026. Selama seluruh elemen tim nasional, baik pria maupun wanita bersatu dan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik, maka peluang untuk menciptakan keajaiban tetap terbuka. Tutup laporan Sohu. Berita selanjutnya, PSSI akhirnya memberikan respon soal kehadiran Elkan Bagot di Bali yang diduga kuat akan kembali ke timnas Indonesia untuk laga lawan Cina dan Jepang. Jelang teaser itu, Elkan Bagot tiba-tiba berada di Bali yang membuat spekulasi berkembang bahwa namanya masuk daftar pemain untuk laga kontra Cina dan Jepang. Kabar Elkan Bagot sedang berada di Bali terkuak melalui akun Instagram DWKNDRN yang diunggah pada Senin 13 Mei 2025. Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak PSSI atau Elkan Bagot perihal kehadirannya di Pulau Dewata. Terkait hal ini, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, sempat mencoba meminta keterangan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya mencoba untuk menanyakan ini, tetapi belum ada jawaban dari PSSI, ujar Bung Ropan dikutip dari kanal YouTube-nya pada Kamis. Selain itu, Bung Ropan pun mencoba menghubungi manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Sumarji, kata Bung Ropan, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kehadiran Elkan Bagot di Bali. Saya juga coba berbicara dengan tim manajer tim Sumarji untuk mengatakan soal kehadiran Elkan di Bali, ucapnya. Selain itu, Sumarji pun menegaskan bahwa pemilihan pemain sepenuhnya berada di tim pelatih yang dalam hal ini dikepalai Patrick Kluivert. Pak Marji, dia belum bisa memperkirakan itu karena semua itu diarahkan ke pelatih saja. Pelatih yang menentukan soal pemain mana yang akan dipanggil. Soal Elkan Bagot akan di sana, pungkasnya. Beralih pada berita selanjutnya, mantan pelatih timnas Malaysia sekaligus pelatih Persis Solo, Ong Kim Sue, mengatakan akan lebih bagus Manchester United lawan timnas Indonesia daripada pemain ASEAN All Stars. Ya, seperti diketahui, Manchester United dijadwalkan akan menjalani pertandingan persahabatan melawan ASEAN All Stars di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei nanti. Pertandingan persahabatan ini untuk tim ASEAN All Stars dipastikan bakal dilatih oleh juru taktik timnas Vietnam Kim Sang-sik. Namun, sampai saat ini untuk daftar nama pemain ASEAN All Stars tak kunjung lengkap, bahkan beberapa kali berubah-ubah. Bahkan Malaysia yang akan menjadi venue pertandingan Manchester United versus ASEAN All-Star sampai saat ini masih enggan melepas pemainnya. Ini karena timnas Malaysia pun ingin fokus mempersiapkan diri jelang laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni 2025. Untuk itu, sampai saat ini Malaysia menjadi salah satu negara yang belum mengkonfirmasi akan melepas pemainnya ke ASEAN All-Stars. Kabarnya, Malaysia enggan melepas pemainnya ke ASEAN All Stars juga karena tim pelatih tak ingin skema permainan mereka nantinya dibaca Vietnam. Pasalnya, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik yang akan menjadi juru taktik ASEAN All Stars ini, sehingga Malaysia tak ingin melepaskan pemainnya. Sementara timnas Indonesia memang sudah disebutkan ada dua nama pemain yang dipanggil, yakni Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari. Akan tetapi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengatakan bahwa terkait pelepasan Ferrari dan Asnawi ini masih menunggu pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pasalnya, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni 2025. Untuk itu, PSSI masih menunggu restu Patrick Kluivert terkait dilepas atau tidaknya Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam ke ASEAN All Stars nantinya. Sedangkan untuk beberapa negara seperti Myanmar, Kamboja hingga Singapura dikabarkan telah melepas beberapa pemain termasuk Thailand. Namun sampai saat ini yang sudah dipastikan pemainnya bakal bergabung yakni 3 pemain Vietnam, yaitu Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Dak, dan juga To Tuoi Man. Daftar pemain yang dipanggil ke ASEAN All Stars ini dikabarkan belum resmi karena beberapa negara belum memberi jawaban pasti meski pertandingan persahabatan itu bakal berlangsung 28 Mei mendatang.
Mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Sue saat mendengar kabar ASEAN All Stars bakal melawan Manchester United, ia menyebut bahwa ini hanya sekedar pertunjukan. Pertama, kita harus lihat dari segi tujuan kenapa kita adakan ASEAN All Stars, dan kita tahu bahwa di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, mereka berminat dan terlalu terobsesi dengan tim-tim luar negeri. Ujar Ong Kim Sue saat dihubungi awak media. Dan kalau kita lihat sebenarnya pemilihan pemain bagus gimana semua negara ASEAN bersama, tapi pada akhirnya bagi saya ini hanya pertunjukan, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebenarnya pertunjukan ini hanya memikirkan bagaimana tim Liga Inggris yakni Manchester United akan menghadapi lawan pemain-pemain bagus dari negara Asia Tenggara. Menurutnya, keputusan ini bisa dimengerti karena kompetisi di Asia Tenggara pun telah berakhir, sehingga para pemain bisa bergabung melawan Manchester United. Namun, pelatih yang pernah menukangi Malaysia dari tahun 2014 hingga 2017 itu menilai bahwa waktu pertandingan kurang tepat. Menurutnya, kompetisi memang selesai, tapi banyak timnas yang mulai sibuk menjalani persiapan seperti timnas Indonesia yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begitu juga dengan tim negara lain yang berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027. Sehingga, Ong Kim Sue menilai ini benar-benar hanya sekedar pertunjukan. Bagaimana mereka memikirkan pemain-pemain ASEAN, bagaimana mereka bisa bertanding melawan Manchester United yang memiliki pemain dengan nama besar, kata Ong Kim Sue. Atau apakah ini hanya untuk mengadakan pertandingan eksibisi? Di mana kita tahu sebagian besar negara saat itu musimnya baru saja selesai di liga masing-masing negaranya, ungkapnya. Menurutnya, waktu untuk mengadakan pertandingan Manchester United melawan ASEAN All Star tersebut kurang tepat karena bertepatan dengan waktu yang mepet buat kalender FIFA Matchday. Untuk itu, semua negara pasti memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga untuk pelatih timnas hal ini dinilai tak masuk akal. Itu yang kita lihat kan, banyak negara yang tidak melepas pemain-pemain utama mereka, jelas Ong Kim Sue. Maksud saya, susah untuk kita dapatkan persetujuan dengan klub-klub besar di mana mereka menaruh banyak biaya untuk bermain dengan mereka, bukan? Dengan adanya kalender FIFA Matchday itu, membuat banyak negara enggan melepas pemainnya ke ASEAN All Stars dengan berbagai macam alasan. Untuk itu, dengan kalender FIFA ini, Ong Kim Sue menilai bahwa seharusnya promotor pun tahu bahwa banyak negara yang bakal menjalani pertandingan persahabatan. Oleh karena itu, ia menilai seharusnya pencetus turnamen ini bisa menawarkan pertandingan melawan Manchester United tersebut diberikan kepada timnas Malaysia atau bahkan timnas Indonesia. Menurut Ong Kim Sue, timnas Indonesia saat ini pun diketahui masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia menilai akan lebih bagus apabila Manchester United melawan timnas Indonesia, alih-alih melawan ASEAN All Stars saat banyak negara yang enggan melepas pemainnya. Menurut Ong, itu lebih masuk akal dibandingkan memaksakan MU melawan ASEAN All Stars, tetapi pemain yang bermain bukan rata-rata pemain terbaiknya. Tapi, sebagai pelatih tim nasional, kita tahu bahwa FIFA punya kalender di bulan Juni, bukan? Jadi kenapa tidak menawarkannya untuk timnas? Mungkin Malaysia, timnas Indonesia, atau Thailand bermain dengan Manchester United yang merupakan persiapan sebelum kualifikasi Piala Dunia, tutur Ong Kim Sue. Itu masuk akal, tapi kenapa kita harus punya ASEAN All Star di mana pemain utamanya tidak bisa bermain? Tegasnya.